Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Syarah Manhajus Salikin. Kitab Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah, dan syarahnya adalah karya Syekh Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Qusayyir hafizahullah taala. Di mana kita sampai pada perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa yudraku waqtu sholati bi idraki raqatin. Ya, yaitu waktu salat itu didapat atau dicapai dengan ketika seseorang mendapatkan satu rakaat salat. Ini ya tentunya kita masih pada pembahasan awal-awal kitabus shalah. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang waktu-waktu salat ya. Waktu-waktu dari salat 5 waktu, dimulai dari zuhur, asar, kemudian maghrib, isya dan fajar atau subuh. Dan kita telah membahas ya tanda-tandanya, kemudian juga ya faidah yang penting juga mengapa biasanya para fuqaha mengawali pembahasan dengan waktu zuhur. Karena itulah ya waktu salat yang disebutkan di hadis Jibril, yakni hadis di mana malaikat Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kaum muslimin 5 waktu salat. Maka sekarang penulis akan membahas ya sebuah tema bagaimana kalau seseorang itu salatnya mepet-mepet begitu ya. Jadi kapankah suatu salat itu bisa teranggap masih berada dalam waktunya, dan kapankah salat tersebut sudah teranggap yakni sudah keluar dari waktunya. Jadi terkait masalah ini ada 2 istilah, yaitu waktu ada dan waktu qada. Apa itu waktu ada dan apa itu waktu qada? Waktu ada itu adalah waktu di mana salat tersebut memang normalnya dilaksanakan. Jadi salat asar, maka yang dimaksud dengan waktu ada adalah waktu ikhtiar dari salat asar. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas bahwa untuk waktu asar dan waktu isya itu ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah. Ya. Jazakallah. Apa itu waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar itu adalah waktu di mana kalau kita sholat di dalam waktu tersebut, maka kita tidak berdosa. Karena memang itu normalnya kita harus melaksanakan sholat di dalam waktu ikhtiar tersebut. Kalau asar telah disebutkan oleh penulis, yaitu dari apa? Dari berakhirnya waktu zuhur, yaitu ketika panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya, ya, setelah panjang bayangan zawal. Kemudian berakhirnya waktu ikhtiar asar itu ya para ulama khilaf, tapi pendapat yang lebih dikuatkan oleh penulis di sini adalah sampai menguningnya matahari. Ketika matahari sudah mulai menguning atau menjadi lumayan oranye atau menjadi lumayan memerah begitu ya, maka itulah waktu di mana waktu ikhtiar berakhir. Jadi idealnya, normalnya salat asar dilakukan dalam rentang waktu tersebut, dan tidak boleh mengakhirkan menuju waktu darurah kecuali ada uzur. Waktu darurat atau waktu darurah dari asar itu adalah ketika matahari sudah menguning sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi sama tetap itu waktu asar juga, akan tetapi kalau orang sholat asar tanpa uzur di waktu darurah, di waktu darurat, dia berdosa. Hanya kalau ada uzur saja, maka boleh bagi dia untuk mengerjakan sholat asar di waktu darurat tersebut. Contohnya misalkan ketiduran baru bangun, misalkan ya jam 6, maghribnya jam 6:04 ya, kira-kira matahari sudah mulai menguning atau tidak? Sudah merah sudah siap-siap mau terbenam. Maka ini kalau misalkan seseorang sholat di waktu tersebut tanpa uzur, sholat asar di waktu tersebut tanpa uzur, kita katakan itu tetap waktu asar, akan tetapi yakni belum masuk waktu maghrib, akan tetapi itu adalah waktu darurat dari asar. Sehingga ya
orang tersebut akan berdosa kalau mengakhirkan sholat asar sampai pada waktu tersebut tanpa uzur. Demikian pula sholat isya, ya, waktu isya ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Waktu ikhtiar itu dari berakhirnya waktu maghrib, dan berakhirnya waktu maghrib ditandai dengan ketika syafaq ahmar itu menghilang. Syafaq ahmar itu adalah cahaya merah di langit, ya, di ufuk barat. Ketika matahari terbenam, maka kemudian ada cahaya merah di barat, tempat terbenamnya matahari tersebut. Maka ketika syafaq merah tersebut sudah mulai hilang, digantikan syafaq putih, itulah periode waktu isya dimulai. Berakhirnya waktu maghrib otomatis menjadi awal dari waktu isya. Dan waktu isya terbagi dua, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat, sama seperti asar. Waktu ikhtiar sholat isya ada khilaf juga di kalangan ulama. Pendapat yang lebih cenderung di sini penulis adalah sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam itu dihitung dari, ya, terbenamnya matahari sampai terbit fajar dibagi dua. Bukan terbenam matahari sampai terbit matahari, bukan. Tapi terbenam matahari sampai terbit fajar dibagi dua. Karena setelah masuk waktu fajar, setelah fajar shadiq keluar, maka itu sudah termasuk waktu nahar, sudah termasuk waktu siang. Ya, itu mengapa zikir pagi, petang, pagi di situ sudah masuk waktunya ketika subuh masuk. Ya, ketika zikir pagi, petang. Baik. Jadi kalau seseorang mengerjakan sholat isya setelah waktu ikhtiar, yakni di waktu darurat, dari pertengahan malam sampai terbit fajar, mengerjakan sholat isya di waktu darurat tersebut tanpa uzur, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Jadi ini perhatikan, ya, ini bagi kita misalkan menunda-nunda sholat isya, udah nggak jamaah di masjid, kemudian, ya, menunda-nunda akhirnya bablas sampai pertengahan malam lebih, maka itu, ya, berdosa karena mengakhirkan sholat isya sampai pada waktu daruratnya. Naam, itu tetap waktu isya. Ya, naam itu tetap waktu isya karena belum masuk waktu subuh. Akan tetapi, ya, kaidahnya adalah ketika sholat 5 waktu tersebut dikerjakan di waktu daruratnya, maka kalau mengerjakannya tanpa uzur, maka orang tersebut berdosa. Kalau ada uzur, maka tidak masalah. Ya, seperti tadi ketiduran dan lain sebagainya. Baik, jadi waktu sholat yang ada dua pembagian waktu seperti ini, waktu ikhtiar dan waktu darurat, itu cuma waktu asar dan waktu isya. Adapun waktu subuh, waktu zuhur, dan waktu maghrib tidak ada waktu ikhtiar dan waktu darurat. Nah, sekarang penulis akan membahas tentang kapankah suatu sholat itu teranggap ada dan teranggap qadha. Baik, jadi suatu sholat itu teranggap ada jika sholat tersebut dikerjakan 1 rakaat di waktunya. Baik. Adapun sholat tersebut teranggap qadha kalau sudah mengerjakannya terlalu mepet sehingga belum sampai 1 rakaat sudah masuk waktu berikutnya. Nah, ini teranggap qadha. Baik. Contoh misalkan, ketika seseorang ini belum sholat asar, kemudian maghrib misalkan jam 6.15, ya. Jam 6.15. Kemudian orang tersebut sholat asarnya di jam 6.14.30 detik. Tersisa 30 detik untuk mengerjakan sholat asar. Ayo. Maka kita katakan, ya, orang tersebut kalau misalkan dapat 1 rakaat selama 30 detik tersebut, maka sholat asarnya ini teranggap sebagai ada. Yani ada itu adalah normal. Memang normalnya sholat asar harus di waktunya. Akan tapi ini contoh sebenarnya kurang bagus, ya, karena asar ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Kita
ubah contohnya, misalkan salat zuhur. Misalkan ya adzan asar jam berapa tadi? 3.15 lah sekitar. Seseorang salat zuhur 3.14 30 detik. Jam 3 lewat 14 menit lewat 30 detik. Maka kalau dia menyelesaikan satu rakaat di 30 detik tersebut, ya, secara tumakninah jangan lupa, maka khalas salat zuhurnya tersebut teranggap ada. Akan tapi kalau misalkan tidak sampai satu rakaat, maka salat zuhurnya tersebut teranggap qadha, ya, teranggap qadha. Nah, apa bedanya secara konsekuensi fikih antara salat zuhur yang ada ataupun salat zuhur yang qadha? Yang jelas, kalau seseorang itu mengakhirkan salat sampai yakni akhir sekali sehingga seluruh salat tersebut tidak bisa dikerjakan di waktunya, tanpa uzur dia mengakhirkannya, maka ini berdosa. Ini yang jelas. Contoh misalkan orang tadi ketika dia mengakhirkan, misalkan dia butuh waktu 5 menit untuk sholat zuhur, misal, atau 10 menit untuk sholat zuhur, terserah. Misalkan dia cuma fokus pada yang rukun dan wajib saja dari sholat, tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Anggaplah sholat zuhur cuma 5 menit. Maka kalau dia misalkan mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu zuhur itu kurang dari 5 menit, sehingga sholat zuhurnya tersebut ada sebagian sedikit saja dari sholat zuhur, salam dari sholat zuhur masuk ke waktu asar, dia berdosa. Taib. Tapi tetap teranggap qadha, tetap teranggap ada. Kenapa? Karena apa? Karena satu rakaat sholat zuhur jelas dia berada di waktu zuhur, tapi berdosa. Teranggap ada tapi berdosa. Atau misalkan ketika seseorang tersebut mengakhirkan sholat zuhur tapi karena uzur, sehingga misalkan ya dia sholat zuhurnya 4 menit terakhir dari waktu zuhur karena ketiduran, misalkan ini uzur, sehingga salamnya sholat zuhurnya tersebut berada di waktu asar, tapi sebagian besar sholat zuhurnya berada di waktu zuhur. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, sedikit saja dari sholat zuhurnya masuk ke waktu asar, sudah berdosa. Taib. Nah, jadi bedakan antara masalah ada dan qadha dengan masalah dosa atau tidak. Ini hal yang penting untuk dipahami. Oleh karena itu, kita bisa bertanya, apa konsekuensi fikih dari ada dan qadha? Ini jelas kalau orang tersebut mengakhirkan sholat zuhur cuma sampai 1 rakaat saja yang bisa dia lakukan dari sholat zuhur di waktu zuhur, kan jelas dosa ini kalau tanpa uzur, betul tidak? Kenapa masih disebut ada? Tentunya alasannya karena nanti ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa itu ya disimpulkan oleh para ulama itu teranggap ada. Tapi konsekuensi fikihnya adalah misalkan ketika seorang itu bernazar atau seseorang itu bersumpah, misalkan saya bersumpah tidak akan telat ini sholat, yakni tidak akan yakni mengqadha sholat zuhur ana. Tapi ternyata ya ketika dia mau mengerjakan sholat zuhur tinggal 30 detik yang tersisa, ya, sehingga nggak sempat 1 rakaat, berarti apakah sumpahnya tersebut terlanggar atau tidak? Terlanggar. Taib. Jadi kalau ada seorang bersumpah, Anda bersumpah atau bernazar, terserah ya, yang semisalnya tidak akan mau mengqadha sholat zuhur besok misalkan, ternyata besoknya ya sholat zuhurnya itu dilaksanakan secara qadha. Kenapa? Karena tidak sempat 1 rakaat berada di waktu zuhur. Taib. Jadi kesimpulannya supaya mudah, ada sholat yang dikerjakan secara ada dan tidak berdosa, bahkan berpahala. Apa contohnya? Contoh kasusnya, dikerjakan secara ada dan berpahala. Yang tidak berdosa bahkan berpahala. Apa? Mengerjakannya dalam secara normal, betul? Di awal waktu misalkan, apalagi berjamaah. Nah, ini mengerjakan sholat tersebut secara ada dan orangnya tidak berdosa bahkan berpahala.
Sekarang bagaimana kalau orang tersebut mengerjakan sholat secara ada? Contoh lain dari barusan kategori pertama, ada dan tidak berdosa adalah orang yang mengakhirkan sholat zuhurnya karena uzur, ketiduran misalkan, sehingga dapat di waktu zuhur cuma 1 rakaat. Ini teranggap ada, betul? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena ada uzur. Taib. Jadi ini kategori pertama. Orang tersebut mengerjakan sholat tersebut secara ada dan tidak berdosa, bahkan berpahala karena ada uzur tadi. Patokannya apa? Ada 1 rakaat semua dari sholat zuhur dikerjakan di waktu zuhur. Taib. Kemudian kategori kedua adalah sebelum lanjut lagi, ini kategori pertama ya, masih ada beberapa perincian. Bagaimana dengan sholat asar? Bagaimana dengan sholat asar? Kalau sholat asar karena ada waktu ikhtiar, demikian pula sholat isya karena ada waktu ikhtiar, maka orang yang mengerjakan sholat asar atau sholat isya dengan ada tanpa berdosa atau bahkan berpahala begitu ya, ketika orang tersebut mengerjakan sholat asarnya karena ada uzur sehingga terlambat, cuma 1 rakaat di mana? Di waktu ikhtiar. Taib. Bagaimana dengan waktu darurat? Ada uzur, tidak masalah juga. Jadi kalau waktu asar dan waktu isya, orang tersebut karena ada uzur ketiduran mendekati waktu maghrib sekali atau waktu isya mendekati waktu subuh sekali, sehingga itu sudah berada di waktu darurat, tapi cuma 1 rakaat yang berada di waktu, maka ini masuk kategori pertama. Orang tersebut mengerjakan sholat secara ada tanpa berdosa. Betul? Tayyib. Sekarang bagaimana dengan orang yang mengerjakan sholat secara ada tapi berdosa? Mengerjakan sholat secara ada tapi berdosa. Seperti orang yang mengerjakan sholat zuhur misalkan, kemudian sebagian sholat zuhurnya, sebagian kecil saja ya, berada di waktu asar tanpa uzur, dan batasnya dia ada sampai, yakni minimal 1 rakaat dari sholat zuhurnya ada di waktu zuhur. Ini berdosa dia kalau tanpa uzur. Taib. Demikian pula kalau orang mengerjakan sholat asar dan sholat isya, dia mengerjakan sholat asarnya itu sebagian sholatnya masuk waktu darurat tanpa uzur. Ini juga jadi waktu darurat itu masih waktu asar atau masih waktu isya, tapi kalau sholat masuknya ke situ berdosa kalau tanpa uzur. Taib. Nah, kategori ketiga, orang mengerjakan sholat secara qadha tapi dia tidak berdosa atau bahkan berpahala. Contohnya apa? Contohnya karena ada uzur. Ya, contohnya karena ada uzur. Dan yang disebut qadha itu adalah cukup disebut qadha ketika tidak sempat 1 rakaat berada di seluruh waktunya. Ya, apalagi seluruh salatnya di luar waktu, itu jelas qadha. Misalkan tadi seperti tadi ya, waktu zuhur tinggal 30 detik, tinggal 15 detik, enggak cukup 1 rakaat untuk mengerjakan sholat zuhur di waktu zuhur, maka ini sudah teranggap qadha. Nah, sekarang berdosa atau tidak tergantung uzurnya. Apakah dia ada uzur atau tidak? Kalau ada uzur tidak berdosa, kalau ada uzur berdosa. Atau terbalik. Kalau ada uzur tidak berdosa, kalau tidak ada uzur maka berdosa. Nah, itu yang Anda katakan barusan ya. Taib. Jadi itu ringkasan dari permasalahan ini. Maka kita baca perkataan penulis di sini, wa yudraku waktu shalah bi idraki rakaatin. Waktu salat itu dicapai dengan mendapatkan 1 rakaat. Ay raka'atan kamilah, yakni 1 rakaat secara sempurna. Wa dzalika bi ayyantahi min sujudiha qabla khurujil waqti. Yakni ketika seseorang itu menyelesaikan sujud terakhir dari rakaat tersebut, rakaat pertama tersebut sebelum waktunya keluar. Tsumma yutimmu baqi salatahu, kemudian dia mengerjakan sisa salat dari salatnya tersebut walau kharajal waktu, walaupun waktunya sudah keluar,
wa takunu salatuhu adaan la qadaan. Jadi kalau seseorang mengerjakan sujud terakhir di rakaat pertamanya masih dalam waktu, tapi kemudian sisa salatnya itu sudah di luar waktu, sudah masuk waktu berikutnya, maka ini teranggap qada, teranggap ada bukan qada. Tapi kalau misalkan tidak sempat seluruh satu rakaat secara sempurna berada di dalam waktu, maka ini baru teranggap qada. Ya, baru teranggap qada. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Muttafaqun alaih. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut, yakni secara ada. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Taib. Pendapat yang disebutkan oleh penulis ini, walaupun penulis adalah seorang ulama Hambali, tapi beliau memilih pendapat yang berada di dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini pendapat kedua di mazhab Hambali, bukan pendapat ofisial dari mazhab Hambali, tapi pendapat kedua yang kebetulan juga merupakan pendapat di mazhab Syafi'i, yaitu standar sholat itu disebut ada atau qada adalah satu rakaat full harus berada di waktunya. Pendapat ofisial dari Hambali adalah ketika seseorang tersebut mendapatkan takbiratul ihram di waktunya, itu sudah teranggap sebagai ada. Pertanyaan Anda sekarang, mana yang lebih memakan waktu lebih banyak? Satu rakaat secara sempurna atau takbiratul ihram saja? Takbiratul ihram saja, betul? Ada yang menjawab satu rakaat sempurna. Antum takbiratul ihramnya sama seperti orang ngerjain satu rakaat. Karena was-was, enggak jadi-jadi, Allahu Akbar, ya. Takbiratul ihram cuma 2 detik ya Mas saya. Betul tidak? Allahu Akbar. Betul? Satu rakaat sempurna bisa 30 detik atau bisa 1 menit. Jadi pendapat ofisial di mazhab Hambali itu adalah sekedar mendapatkan takbiratul ihram di waktu sholat tersebut, maka itu sudah teranggap ada. Tetapi ya pendapat ini wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat yang disebutkan oleh penulis, yakni pendapat yang kedua di mazhab Hambali, pendapat muktamad di mazhab Syafi'i, yaitu apa? Harus satu rakaat sempurna, satu rakaat, ya. Karena tadi hadisnya man adraka rak'atan minas shalah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat. Taib. Kalau kita tentunya agar kita tidak suudzon kepada pendapat resmi Hambali, dari mana mereka mendapatkan takbiratul ihram saja sudah teranggap ada? Maka mereka mendapatkannya dari hadis lain yang disebutkan bahwa bukan rakaat di situ, tapi sajadah. Jadi Hanabilah kemudian beranggapan bahwa taib, barang siapa yang mendapatkan rakaat, di riwayat lain sajadah. Berarti dipahami, oh ini satu ruku atau satu sujud, oh maksudnya adalah mendapatkan satu rukun saja dari sholat. Dan rukun yang paling pertama dari sholat adalah takbiratul ihram. Nah, dari situ asal muasal pendalilan mereka. Akan tetapi itu dibantah, dan wallahu alam pendapat yang ana lebih cenderung adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, satu rakaat secara sempurna itu standar apakah sholat tersebut teranggap ada ataupun teranggap qada. Baik, ala kulli hal, secara realita, yakni apapun kondisinya, kita mau telat atau tidak, ya kita harus sholat, ya. Secara realita, misalkan kita bangun tidur, misalkan ketiduran, kemudian ini sudah tinggal 15 detik sebelum azan, betul? Ya. Maka secara amalan gak ada bedanya ada atau qada. Kita harus sama-sama sholat, harus yakni bersegera mengerjakan sholat tersebut. Taib, baik ada uzur atau tidak ada uzur, sama aja secara amalan, secara realitanya adalah kita tetap harus bersegera mengerjakan amalan sholat tersebut. Tapi nanti dosa tidaknya tergantung kita ada uzur atau tidak. Ya, na'am. Wala yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha li uzrin aw ghairihi. Nah, ini perkataan yang harus dicatat baik-baik, ya. Tidak boleh, yakni haram mengakhirkan sholat atau mengakhirkan sebagian dari sholat walaupun sedikit saja. Ini yang telah kita bahas.
walaupun sedikit saja. Misalkan tinggal salam. Salamnya sholat zuhur, ya sebagian besarnya di waktu zuhur, tapi salam sholat zuhur di waktu asar misalkan. Ini dosa kalau tidak ada uzur. Ya, perkataan penulis di sini, wala yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha li udhrin aw ghairihi. Tidak boleh atau haram mengakhirkan sebagian salat, mengakhirkan salat seluruhnya atau mengakhirkan sebagiannya dari waktunya, baik karena ada uzur atau tidak ada uzur. Taib. Baik karena tidak ada uzur di sini atau karena ada uzur di sini maksudnya adalah kalau kita yakni misalkan yang uzur dimaksud di sini adalah ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Misalkan ada seseorang bajunya dia tidak ada baju lagi misalkan, dan baju satu-satunya tersebut terkena najis. Ya, beberapa hari yang lalu Anda mendapatkan pertanyaan, ya, yakni seseorang di rumah sakit, ya, syafahallah, dan diinfus dan mungkin tidak bisa gerak atau bagaimana, dan bajunya terkena najis dan tidak bisa ganti baju. Bagaimana dia sholat? Apakah sholatnya nanti setelah bisa ganti baju atau tetap harus sholat? Maka jawabannya adalah tetap harus sholat. Tetap sholat tersebut harus dikerjakan dalam waktunya, walaupun kita katakan dia bajunya najis, walaupun dia sedang sakit. Selama dia masih bisa sholat, walaupun secara isyarat, harus sholat pada waktunya. Nanti setelah bisa mengerjakan sholat dengan baik, sudah bisa ganti baju, maka itu diqadha. Nah, itu yang dimaksud uzur di sini. Baik ada uzur atau tidak ada uzur, harus sholat pada waktunya. Tidak boleh mengakhirkan sholat seluruhnya atau sebagiannya dari waktu sholat. Nah, jadi uzur yang kita maksud di sini bukan uzur ketiduran. Dari tadi kita menyebut uzur ketiduran. Kalau antum ketiduran, ya apa boleh buat, betul tidak? Orang ketiduran nggak bisa kita paksa untuk, ya kita bisa bangunkan, betul tidak? Tapi maksudnya ya orang ketiduran nggak bisa sholat karena dia sedang tidur, nggak ingat sanak famili kata orang, ya, karena lagi tidur. Kecuali di mimpinya lagi mimpiin sanak famili. Taib. Nah, jadi kalau ketiduran itu beda kasus. Kalau pingsan beda kasus. Tapi kalau kasusnya misalkan dia nggak nemu air misalkan dan nggak nemu tanah, nggak bisa wudu, nggak bisa tayammum. Sementara ini waktu sholat sudah terus berlalu mendekati akhir dari waktu sholat. Ini dia galau, apakah mau sholat atau tidak? Nggak bisa wudu, nggak bisa tayammum. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama, orang yang berada di dalam suatu ruangan terkunci, nggak ada sama sekali air, nggak ada sama sekali turab, tanah untuk tayammum, bersih semua. Nah, maka harus tetap sholat. Ini yang disebut sebagai kondisi faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki dua tahur, yaitu air dan tanah. Air untuk wudu, tanah untuk tayammum. Jadi waktu sholat tidak bisa ditoleransi, kecuali kalau tadi ketiduran atau pingsan, itu beda kasus ya. Nah, itu baru uzur yang diterima. Tapi kalau uzur seperti gak ada air, uzur seperti baju kita terkena najis, maka ini, atau gak ada baju, gak ada yang bisa digunakan untuk menutup aurat, harus tetap sholat pada waktunya. Ada uzur yang semacam itu atau tidak. Kalau uzurnya ketiduran, ya sudah, itu beda kasus yang telah kita sebutkan barusan. Taib. Apa dalilnya? Jadi disebutkan di sini, fata'khirus shalah an waqtiha haram. Mengakhirkan salat dari waktunya itu haram. Li hadithi Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi alladzina hum an salatihim sahun. Ya, jadi dalilnya adalah hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang, mereka yang lalai dalam salatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai dalam salatnya? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas
langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Yakni nikmatnya para sahabat, kemuliaan dan keistimewaan para sahabat. Ketika ada suatu kendala dalam masalah agama, langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka adalah orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Akhrajahu Abu Ya'la wal Bazzar wal Baihaqi wa rajjaha al-Bazzar annahu mauqufun ala Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, akan tetapi Al-Bazzar berpendapat merojehkan pendapat bahwa hadis ini mauquf ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang dimaksud mauquf ala Sa'ad? Maksudnya adalah ini bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi perkataannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ala kulli hal, ini sudah merupakan hal yang sudah mapan di kalangan para ulama, yakni yang dimaksud lalai di situ, sahun di situ adalah orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, atau orang yang tidak mengerjakan ya yang rukun dan wajib dari sholat tersebut, sehingga sholatnya menjadi ya tidak sempurna atau bahkan cacat. Wali anna Allah Ta'ala amara bi ada'i shalah fi waqtiha fi halil khauf. Ya, dalil lain bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengakhirkan salat atau sebagian dari salat walaupun sedikit saja dari waktunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan salat bi ada'is shalah, mengerjakan salat secara ada fi halil khauf, dalam kondisi khauf. yakni salat khauf tetap diperintahkan walaupun dalam kondisi takut atau khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ya, kalau engkau bersama dengan mereka, fa aqamta lahumus salah, maka tegakkanlah bersama mereka salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, dan berdirilah sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka bersamamu. Ya, ini menjelaskan tentang tata cara salat khauf. Itu nanti akan dibahas insyaallah taala. Tapi intinya, ketika sedang dalam kondisi khauf, tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat, bahkan secara berjamaah. Thumma amara biha aidan fi halil qitalil wal musayafah. Tidak cukup kondisi khauf, kondisi ketika sedang berperang, pedang ketemu pedang. Betul? Pedang ketemu pedang. Maka tetap harus mengerjakan sholat pada waktunya. Faqala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka sholat secara berjalan ataupun berkendara, yakni sembari perang, sembari pedang bertemu pedang, pedang kita bertemu dengan pedang lawan. Kemudian ini ya, waktu sholat sudah mau berakhir, saat sedang ya pedang bertemu pedang tersebut, kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa berkendara, kita tetap diperintahkan untuk sholat. Jadi walaupun sudah sangat tidak ideal begitu ya, tidak bisa berdiri menghadap kiblat, tidak bisa yakni ruku' misalkan, tidak bisa sujud misalkan, karena sambil berlari atau sambil berkendara di atas kuda atau macam-macam. Jadi tetap diperintahkan untuk sholat. Fa idza amara Allah biha fi kulli halin wa asqata lidzalika ba'da wajibatiha muhafazatan ala waqtiha fa innahu dalilun ala adami jawazi ta'khiriha an waqtiha li ayyi udhrin wa annahu yusalli hasaba halihi wastita'atihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat itu di setiap kondisi, ya, dan menggugurkan sebagian kewajiban salat seperti menghadap kiblat dalam rangka menjaga waktu salat, menjaga agar salat tersebut tetap dalam waktunya, maka ini adalah dalil. Ini adalah dalil yang sangat kuat yang menunjukkan tidak boleh untuk mengakhirkan sholat dari waktunya karena uzur apapun. Ya, jadi kalau kondisi sedang perang saja tetap harus sholat pada waktunya, apalagi kalau kondisinya baju terkena najis, begitu ya, atau enggak nemu air, tetap harus sholat pada waktunya. Tapi nanti qadha. Bagi yang kasus yang najis dan yang tidak nemu air tadi. Wa annahu yusalli hasaba halihi wastita'atihi, dan dia harus salat sesuai dengan kondisinya dan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.
Nah, sesuai dengan kemampuan kalian di sini maksudnya adalah bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan, akan tapi sesuai dengan kemampuan maksimal kalian, ya. tanpa memberatkan secara berlebihan tentunya. Taib. Jadi kalau tadi misalkan kondisi tadi pasien di rumah sakit sebenarnya bisa dipaksa untuk misalkan melepaskan baju, tapi kemudian menjadi akhirnya yakni lemas sekali, khawatirnya berpengaruh pada kesehatannya dan seterusnya, maka jangan takalluf, jangan berlebihan. Ya, kalau itu dirasa akan memberikan masyaqqah atau kesulitan atau bahkan darar, mara bahaya, maka itu tidak mengapa untuk dilakukan. Yakni sholat dengan kondisinya tersebut, nanti qadha setelah bisa memperbaiki kondisinya. Taib. Nah, jadi ini di antara yakni adanya pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa ini adalah permasalahan yang sangat relevan ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yakni banyak orang yang mengalami kondisi ini dan ya qadarullah belum mengetahui hukumnya, tapi alhamdulillah kalau kita belajar sedikit-sedikit insyaallah ilmu syar'i itu mudah untuk dipahami. Nah, cuma butuh waktu saja dan kesabaran dan keistiqomahan. Taib. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha. Penulis berkata, kecuali kalau orang tersebut mau mengakhirkan salat tersebut untuk dijamak dengan salat berikutnya. Misalkan seseorang safar kemudian dia ingin jamak takhir, dia ingin mengerjakan salat zuhur di waktu asar, dia ingin mengerjakan salat maghrib di waktu isya, dia ingin mengerjakan salat fajar di waktu duha, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh ya, jangan ngantuk ya mas saya. Karena cuma ngetes. Baik. Mana ada ya di jamak takhir salat subuh di waktu duha sama salat duha, enggak ada. Baik. Jangan ngantuk. Jadi ketika seseorang itu memang punya niatan untuk menjamak takhir, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Walaupun ya itu orang kalau menjamak takhir, bukankah dia mengerjakan seluruh solat zuhur tersebut atau seluruh solat maghrib tersebut seluruhnya di waktu berikutnya, betul tidak? Tapi apa yang membedakan? Yang ini tidak berdosa, yang tadi berdosa. Apa yang membedakan? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Fa innahu yajuzu li'udhrin. Jadi kalau dia mengakhirkan solatnya untuk dalam rangka untuk jamak takhir, maka boleh baginya karena ini ada uzur. Ini baru boleh kalau itu ada uzur. Min safarin seperti karena safar, au matorin seperti karena hujan, au maradin seperti karena sakit, au nahwiha atau hal-hal lain yang membuat dia mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan kalau dia mengerjakan tanpa jamak takhir tersebut. Contohnya misalkan apa? Contohnya tenaga medis yang harus merawat pasien COVID ya. Ini tentunya alhamdulillah kita sudah melalui fase itu, tapi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun cepat sekali ya, masya Allah. 2020 itu sudah kita bisa sebut 3 tahun yang lalu. Ajib ya nih. Ajib. 3 tahun yang lalu, Anda kaget ya. COVID itu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tenaga medisnya itu harus pakai baju astronot untuk betul untuk menangani pasien COVID. Maka kalau kondisinya seperti itu, ya itu adalah uzur yang membolehkan bagi dia untuk jamak takhir. Taib. Nah. Karena susah sekali ya, apalagi kalau misalkan APD-nya itu langka atau susah, mahal, stok di rumah sakitnya sedikit, nggak bisa kemudian kita lepas kemudian nanti untuk sholat kemudian pakai lagi, kan harus yang baru, betul tidak? Nah itu tidak mengapa untuk jamak takhir. Nah, fayajuzu ta'khirus shalah idza kanat mimma yujma'u ma'a ba'daha. Idza kanat mimma yujma'u ma'a ma ba'daha kadzuhri wal maghribi idza wujida udhrun yubihul jama' kas-safar wal matar wal marad. Boleh untuk mengakhirkan salat
jika solat tersebut termasuk solat yang bisa dijamak dengan solat setelahnya, seperti solat zuhur bisa dijamak dengan asar, seperti solat maghrib bisa dijamak dengan isya, kalau ada uzur yang membolehkan untuk jamak tersebut, seperti safar, seperti hujan, seperti sakit. Wasatati ahkamu jam'il marid wal musafir fi babi salati ahli al-a'dzar. Ya, hukum-hukum tentang jamaknya orang yang sedang sakit, menjamak solat yang dilakukan oleh musafir, itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya, babu solati ahli al-adzhar, bab solatnya orang-orang yang memiliki uzur. Amma dalilul jama' li uzril matar. Adapun dalil seseorang bisa menjamak solat karena uzur hujan, faqaulu Abi Salamah bin Abdurrahman, maka berdasarkan perkataan Abu Salamah bin Abdurrahman, inna minas sunnati idza kana yaumun mutirun ayyajma'a bainal maghribi wal isya. Merupakan sunnah, sesungguhnya merupakan sunnah, yakni sunnah Nabi SAW, kalau hari tersebut adalah hari yang turun hujan, maka merupakan sunnah untuk menggabungkan antara maghrib dan isya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Mughni, rawahul Athram wa hadza yansarihu ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Athram, dan hadis ini yang dimaksudkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebut termasuk sunnah. Sunnah siapa? Yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nafi' anna Abdullah bin Umar kana idza jama'a al-umara bainal maghrib wal isya fil matar jama'a ma'ahum. Nafi' berkata bahwa Abdullah bin Umar ketika para imam, para pemimpin itu menjamak antara maghrib dan isya ketika hujan, maka Abdullah bin Umar itu menjamak bersama mereka. Jadi ini juga perbuatannya sahabat, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Akhrajahu Malik bi isnadin sahih. Baik, kemudian pensyarah yaitu Syekh Al-Qusayyir berkata, wa zahiru kalamil muallif itlaqu jawazil jama' bi udhril matar hatta lidzuhur ma'al asr. Zahir perkataan muallif yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu bolehnya menjamak solat karena uzur hujan, baik itu walaupun itu jamak antara zuhur dan asar. Jadi intinya pendapat resmi di Hanabilah adalah itu baru boleh menjamak solat, baru boleh karena hujan, ya. Menjamak solat karena hujan itu baru boleh kalau maghrib dan isya saja. Kalau maghrib dan isya saja. Kenapa? Karena athar yang disebutkan cuma dalam konteks maghrib dan isya. Ya, tetapi pendapat kedua di Hanabilah berpendapat bahwa ini bukan masalah ta'budiyah, ini masalah illiyah. Jadi ini masalah yang ada illah di situ. Illahnya adalah hujan. Jadi walaupun itu zuhur dan asar berlaku juga, walaupun hadis-hadis atau riwayat ya yang menyebutkan cuma dalam konteks maghrib dan isya. Sehingga pendapat kedua di Hanabilah, bahkan walaupun itu zuhur dan asar, boleh menjamak zuhur dan asar karena hujan. Tentunya ada yakni sedikit penjelasan, tapi itu nanti insyaallah di waktunya ya, ketika kita membahas tentang jamak solat. Secara terperinci, lebih terperinci akan kita bahas di sana insyaallah. Walladzi yadullu alaihi hadzanil atharan anna al-jama' yakunu bainal maghrib wal isya faqat wa huwa al-masyhur min madhhabil Hanabilah. Ya, Syekh Al-Qusayyir berkata, kalau berdasarkan dua riwayat yang baru saja kita baca, maka jamak karena hujan itu cuma di maghrib dan isya saja, dan itulah pendapat yang masyhur di mazhab Hambali. Taib. Wal afdal taqdimus salati fi awwali waqtiha. Ya, yang lebih utama adalah mengerjakan salat di awal waktunya, illa kecuali. Dan nanti akan disebutkan dua pengecualian, tapi kita bacakan dulu apa dalil dari atau apa penjelasan dari Syekh Al-Qusayyir tentang keafdalan mengerjakan salat di awal waktu. Fal afdal fi jami'is salawat an tusalla fi awwali waqtiha illa mastuthni. Ya, yang lebih utama adalah mengerjakan seluruh salat di waktunya, di awal waktunya, kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Wa huwa salatul isya idza lam yashqa 'alal ma'mumin wa salatul dhuhr fi shiddatil har. Ini dua pengecualian yang baru saja kita singgung ya. Dua pengecualian tersebut adalah salat isya
selama tidak ada masyaqqah kepada para makmum, sunnahnya adalah mengakhirkan solat isya tersebut. Jadi sunnahnya adalah bukan mengerjakan solat isya di awal waktu, tapi dengan syarat ini tidak memberikan masyaqqah kepada para jamaah. Pengecualian yang kedua, wa salatu zuhri fi syiddatil har, ya, mengerjakan solat zuhur itu lebih baik diakhirkan kalau di awal waktu zuhur itu panas sekali. Kalau di awal waktu zuhur itu kondisinya panas sekali, maka lebih afdal diakhirkan. Wa dalilu tafdili awalil waqti hadits Ibnu Mas'ud. Hadits Ibnu Mas'ud. Dalil mengapa salat di awal waktu itu afdal adalah hadisnya Ibnu Mas'ud, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, al-hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, salat pada waktunya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Hajar fil Fathah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, akhadhahu ay fadilata awalil waqti, yakni para ulama mengambil dari hadis ini as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Apa hubungannya dengan fakta bahwa diutamakan salat di awal waktu? Dari mana kita mengambil faedah ini dari hadis tersebut? Hadisnya cuma menyebutkan salat pada waktunya. Hal apa yang paling dicintai oleh Allah? Salat pada waktunya. Enggak ada keterangan awal waktu. Maka Ibnu Hajar menjelaskan, akhadhahu, yakni para ulama mengambil faidah keutamaan mengerjakan salat di awal waktu min lafdzati ala, dari lafaz ala di situ. Li'annaha taqtadil isti'la ala jami'il waqti fa yata'ayyanu awwaluhu. Dan kata ala itu bermakna pada gitu ya. Itu yang kita terjemahkan tadi. Bermakna al-isti'la, yakni mencakup keseluruhan waktu. As-salatu ala waqtiha berarti maksudnya salat ya pada waktu tersebut, dan ini mencakup keseluruhan waktu tersebut. Fayata'ayyanu awwaluhu. Nah, ketika kemudian disebutkan salat pada waktunya di sini, tentunya ketika itu mencakup seluruh waktu tersebut gitu ya, tidak terlambat, tidak menuju ke waktu berikutnya, maka ketika yakni kalau kita bayangkan berarti seluruh waktunya tersebut itu mencakup pada hadis tersebut, dan ada kaidah. Jadi ini harusnya dibarengi dengan kaidah, sesuatu yang dikerjakan lebih awal maka itu lebih afdol. Ya, sesuatu yang dikerjakan lebih awal maka itu lebih afdol. Jadi itu istinbat dari para ulama. Walaupun ini istinbat yang tidak begitu sharih ya, tidak begitu tegas. Yang lebih tegas lagi adalah langsung saja kita berdalil dengan kaidah yang baru saja kita sebut, yaitu mengerjakan solat lebih awal itu menunjukkan al-musara'ah ilal khair. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Qusair di sini, wa li anna as-salah fi awalil waqti dalilun 'alal musara'ah ilal khair. Karena solat di awal waktu itu dalil bahwa orang tersebut bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Taib. Jadi kalau pendalilan yang tidak begitu sharih tadi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, ini berarti valid kalau kita sebut salat di awal waktu, valid tidak dicakup oleh hadis tadi, tidak dicakup. Salat pada waktunya, awal waktu dicakup. Salat pada tengah waktu dicakup juga pada hadis tersebut. Salat di akhir waktu selama tidak ya ada sebagian salat yang bablas ke waktu berikutnya, dicakup juga oleh hadis tersebut. Betul tidak? Jadi as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya mencakup awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Akan tapi ya, kalau kemudian kita berada pada sesuatu yang kemudian terjadi secara berangsur-angsur, maka momen yang paling pertama itulah yang paling afdal. Itu yang dimaksud oleh para ulama dengan kaidah ini. Walaupun tidak begitu sorry, langsung saja kalau Anda memilih pendalilan yang lebih sorry, yang lebih jelas adalah mengerjakan kebaikan lebih awal itu tanda bahwa orang tersebut
memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Yani berlomba-lombalah dalam kebaikan. Taib. Illal isya idza lam yusyqa. Tadi pengecualian, ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah salat isya kalau tidak ada masyaqqah bagi para jamaah untuk salat isya tersebut diakhirkan. Ai lam yusyqa 'alal ma'mumin. Yani selama tidak ada masyaqqah bagi para makmum, li hadithi Aisyah. Berdasarkan hadis Aisyah, qalat a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya pada suatu malam sampai berlalu sebagian besar waktu malam, dan sampai ahlul masjid, orang-orang yang menunggu jamaah Isya di masjid, sampai ketiduran. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau salat. Setelah salat beliau bersabda, faqal innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. La waqtuha, bagi yang membaca kitabnya juga ketahuilah bahwa itu lamnya fathah. Innahu la waqtuha, bukan li waqtiha. Ya, innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah waktu salat Isya. Yang paling afdal maksudnya untuk mengerjakan salat Isya, yakni diakhirkan. Laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak memberikan masyaqqah kepada umatku. Akhrajahu Muslim walil Bukhari nahwuhu. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi di sini kita lihat redaksi yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya pada suatu malam. Jadi bukan setiap malam, betul tidak? Malam-malam yang lain kembali di awal waktu salat Isya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau misalkan kaum muslimin sekarang kemudian selalu mengerjakan salat Isya di awal waktu, ya maka tidak masalah. Sebagaimana yang ana jelaskan ya, kalau di Indonesia insya Allah semua salat dikerjakan di awal waktu. Azan nunggu berapa menit, iqamah langsung jamaah. Tapi kalau di luar negeri, terutama di negeri barat begitu ya, asarnya jam berapa? Jam setengah 4, tapi jamaah salat asarnya jam 5. Karena salat maghribnya jam 8 gitu ya. Zuhurnya azannya jam setengah 12, tapi jamaah zuhur hampir selalu sepanjang tahun sekitar setengah 2. Ya. Jadi azannya jam setengah 12, iqamahnya 2 jam lagi. Kenapa? Karena dalam rangka kalau sholat zuhur dalam rangka supaya dibikin konstan, dibikin selalu fix waktunya sepanjang tahun, supaya orang-orang yang kerja itu bisa bilang ke atasannya atau ke bosnya, saya mau istirahat siangnya bukan dari jam 12 sampai jam 1, akan tapi dari jam 1 sampai jam 2 misalkan begitu ya. Sepanjang tahun. Jadi supaya konsisten. Karena waktu sholat berubah dengan cukup besar kalau di negeri-negeri subtropis. Dan alhamdulillah berarti kita di negara tropis seperti Indonesia ini ya, demikian pula negara-negara di dekat kita, Malaysia, kaum muslimin di Singapura ya, Brunei misalkan dan sekitarnya itu masya Allah ya, ini jam sholatnya itu lumayan stabil sepanjang tahun ya, itu harus disyukuri. Sehingga antum tidak sholat subuh jam setengah 3 misalkan ya, atau sholat isya baru jam setengah 12 malam. Nah, sudah anda cerita belum? Ini mendekati Ramadan ya. Sebagian kalau Ramadannya di musim panas, maka ada beberapa hari di mana ya ada yakni beberapa pekan bahkan ya, bisa 1 pekan lebih atau 2 pekan yang malam sekali sholat isyanya. Jadi maghribnya jam berapa? Jam 8 baru buka puasa jam 8. Kemudian isyanya misalkan jam maghribnya jam 9 atau bahkan setengah 10 ya. Itu masih jam 9 masih terang seperti ini jam 9 ya. Kemudian azan maghribnya jam setengah 10, kemudian azan isyanya jam setengah 12, langsung sholat isya, kemudian tarawih, pulang-pulang jam 1, kemudian setengah 3-nya azan subuh ya. Jadi pulang tarawih langsung sahur. Baik. Ya terbiasa kalau misalkan sudah di sana. Jadi kita mungkin bayangkan gimana caranya puasa 16 jam, 18 jam. Tapi kalau sudah di sana insya Allah mudah.
tidak seberat yang kita bayangkan ya. Taib. Di sini kita lihat ini tadi dalil bahwa mengerjakan sholat isya itu sebenarnya afdolnya adalah diakhirkan kalau tidak ada masyaqqah. Kemudian pengecualian yang kedua, wa illa zuhur fi syiddatil har. Pengecualian yang kedua adalah sholat zuhur ketika ya kondisinya panas sekali, cuacanya panas sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaddal harru fa abridu bis shalah, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kondisinya sangat panas, cuacanya sangat panas, maka fa abridu bis shalah. Maka yakni carilah waktu atau akhirkanlah waktu salat zuhur sampai yakni kondisinya itu tidak begitu panas. Karena kondisi panas yang sangat terik tersebut itu merupakan bagian dari panasnya jahanam. Muttafaqun alaihi, akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dan hadis ini selain menunjukkan bahwa kalau kondisinya sangat panas maka disunnahkan untuk mengakhirkan waktu zuhur, jamaah salat zuhur. Hadis ini juga menjadi reminder bagi kita bahwa dalam masalah din, prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kami dengar dan kami taat. Jadi jangan menggunakan akal logika dalam masalah din. Sebagian orang ya sudah jelas-jelas bumi itu bulat misalkan, kemudian berkata bumi itu datar. Kenapa? Karena Allah itu di atas. Dan arah atas, kalau buminya bulat, maka arah atasnya ke mana-mana. Ini memasukkan akal logika. Padahal kita sedang berbicara tentang di mana Allah itu adalah perkara gaib dan disebutkan di dalil Allah di atas ars, betul tidak? Khalas, terima. Sama seperti ini. Panasnya terik yakni terik yang kita rasakan, panas yang kita rasakan di waktu zuhur. Kalau kita pakai akal logika dari mana? Matahari, betul tidak? Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, ini bagian dari atau ini merupakan dari panasnya jahanam. Padahal bisa dilogikan. Ini kan jelas-jelas dari cahaya matahari, dari matahari, betul tidak? Jadi menunjukkan bahwa ada beberapa fenomena yang tidak bisa kita yakni mengakal logikakan, kita cukup terima saja dari dalil syar'i. Sami'na wa ata'na. Baik. Demikian pula misalkan seseorang yang ada di alam kubur. Ada mayit yang ketika dimasukkan ke liang lahat, ada mayit yang merasakan kuburannya tidak hanya merasakan, itu zahir, yakni makna hakiki. Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Ada sebagian mayit lain Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kuburnya. Gimana kita mikirnya? Yani, apakah kalau kemudian ini orang soleh misalkan ulama, kita kuburkan kemudian tunggu sehari, besok kita gali, kita lihat ternyata kuburannya luas sekali. Tidak demikian, betul tidak? Ada sebagian hal yang kita tidak bisa pakai akal logika, itu perkara gaib, sami'na wa ata'na. Betul? Termasuk perkara di mana Allah di atas. Kemudian terik matahari, panas yang kita rasakan di waktu zuhur disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah panas jahanam. Kalas, terima. Jangan kemudian kata siapa ini panas jahanam? Kan panas dari matahari. Ya, jangan demikian. Tapi harus sami'na wa ata'na. Taib. Kenapa? Karena kita sedang berbicara hal gaib. Berbicara tentang sifat Allah, hal gaib. Berbicara tentang jahanam, hal gaib. Berbicara tentang ya nikmat kubur dan azab kubur tadi, hal gaib. Jadi kalau antum mau bicara akal logika, panas matahari mengeluarkan panas, kita bisa hitung ya powernya dan intensitas kalor yang bisa didapat oleh setiap 1 meter persegi dari permukaan tanah yang diterima dari Taib. Kita bisa menghitung demikian. Akan tapi ya hadis ini menunjukkan bahwa yakni ada hal lain yang gaib yang tidak bisa kita saintifikkan, yaitu terkait jahanam. Langsung kita terima sami'na wa ata'na, teriknya panas matahari tersebut dari panasnya jahanam. Taib, wa man fatathu shalah wajib 'alaihi al-mubadara ila qada'iha murattaban.
barang siapa yang kelewatan suatu solat, maka wajib untuk bersegera mengqadanya secara tertib, secara berurutan. Man fatathu shalah wajib alaihi al-mubadarah ila qada'iha. Man fatathu salatun wajib alaihi al-mubadaratu ila qada'iha. Barang siapa yang ketinggalan suatu salat, maka wajib untuk bersegera mengqadanya. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang melupakan suatu salat atau terlupa. Barang siapa yang terlupa suatu salat, maka salatlah jika dia mengingatnya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali hal tersebut, yakni kecuali mengqadha salat tersebut. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata li dzikri." Ini masih rangkaian hadis tersebut ya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata li dzikri." Ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita kelewatan suatu salat, entah itu terlupa atau ketiduran atau uzur yang lain, pingsan misalkan, maka ya ketika kita sudah mengingatnya atau kita sudah bisa mengerjakan salat tersebut, maka harus bersegera untuk mengerjakan salat tersebut. Sedikit lagi ya, fa in nasiyat tartib au jahilahu au khafa fautas shalah saqata tartibu bainaha wa bainal hadirah. Taib, ini kalimat yang sangat penting sekali. Banyak juga sering ditanyakan oleh orang-orang ya ketika konsultasi. Bayanal muallifu, kita terjemahkan dulu ya. Fa in nasiyat tartib, kalau orang tersebut lupa urutan salat yang mau diqadha. Misalkan ada beberapa salat yang harus dia qadha, ada beberapa salat yang harus dia qadha dan dia lupa urutannya. Atau ya tidak tahu urutannya. Atau khawatir salat yang sekarang yang bukan qadha itu khawatir bablas juga kalau masih mengqadha. Maka tidak perlu melakukan qadha salat secara berurutan antara salat-salat yang perlu diqadha tersebut dan salat yang sedang mau dikerjakan sekarang. Baik, kita jelaskan sedikit demi sedikit perkataan penulis di sini. Bayyana al-muallifu anna wujub at-tartib yasqutu fi thalathi halat. Penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa wajibnya urutan salat ketika mengqadha itu gugur dalam 3 kondisi. Al-ula idza nasiyat tartib. Kalau orang tersebut lupa urutannya. Lupa urutannya maksudnya yakni ketika mengqadha itu lupa. Harusnya dia mengqadha salat zuhur dan asar. Tapi dia ingatnya ketika mengqadha salat asar. Dia terlupakan belum mengqadha salat zuhur. Ya sudah, berarti kalau sudah dia selesai mengqadha salat asar, ya sudah qadhalah salat zuhur. Salat asarnya yang telah diqadha tadi sah. Ya ini tidak perlu. Ketika dia mengqadha salat asar, di tengah-tengah salat asar dia sedang mengqadha, ini sudah waktu maghrib, dia mengqadha salat asar, dia baru ingat salat zuhur Anda juga enggak salat tadi ya, ketiduran juga. Maka salat yang sedang dia lakukan yaitu asar tersebut jangan dibatalkan. Lanjut. Kemudian setelah selesai baru mengqadha salat zuhur. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, atsaniyah idza jahila ma hiya awwalu salatin nasiyaha. Kalau dia tidak tahu mana salat pertama yang dia terlupa. Misaluhu, contohnya misalkan, idza nasiya salat az-zuhur wa syakka hal hiya zuhru yaumil itsnain am zuhru yaumil tsulatsa. Misalkan dia terlupakan untuk mengerjakan sholat zuhur, tapi dia tidak tahu ini zuhur yang saya terlupa itu zuhur di hari Senin apa zuhur di waktu zuhur di hari Selasa. Sholat zuhur yang mau saya qadha sekarang hari apa? Hari Rabu. Sekarang hari Ahad. Hari Rabu karena pakai contoh barusan ya. Misalkan dia kelupaan sampai hari Ahad bahwa hari Senin atau Selasa belum mengerjakan sholat zuhur. Tapi karena sudah berlalu cukup lama, jadi dia ragu. Sholat zuhur yang tidak anak kerjakan waktu itu, sholat zuhur hari Senin kemarin atau hari Selasa. Sementara
ma'anisyanihi al-maghrib liyaumil itsnain. Sementara dia juga terlupakan salat maghrib di hari Senin. Tapi dia jadi dia terlupa 2 salat. Salat maghrib dan dia ingat sekali salat maghrib di hari Senin yang belum dia qadha. Dan kemudian salat yang kedua salat zuhur. Tapi sekarang dia tidak tahu, ragu-ragu. Ini salat zuhurnya hari Senin apa zuhur hari Selasa? Kalau zuhur hari Senin, maka ketika dia mengqadha harus zuhur itu dulu baru maghribnya, betul tidak? Kalau zuhurnya hari Selasa, maka ketika dia mengqadha harus maghrib dulu baru zuhurnya. Mana yang harus dilakukan duluan? Kata penulis dan pensyarah di sini, fahadha mukhayyarun fil bada' bidzuhri aw bil maghrib. Maka dia boleh memilih, mau pilih maghrib dulu atau mau pilih zuhur dulu. Karena dia tidak tahu mana yang lebih dulu, zuhurnya lebih dulu daripada maghrib atau zuhurnya lebih akhir daripada maghrib. Karena dia tidak tahu atau ragu-ragu atau lupa zuhurnya itu yang dia tinggalkan adalah zuhur di hari Senin atau zuhur di hari Selasa. Sedangkan sekarang kita sudah di hari Ahad, itu sudah cukup lama. Entah kenapa baru sekarang teringat bahwa ada 2 salat yang belum dia qadha. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, seseorang itu tidak boleh untuk mengerjakan qadha tidak secara berurutan. Idza khafa fauta waqti shalah al-hadirah. Kalau dia mengkhawatirkan salat yang sekarang ini, kalau dia masih mengqadha salat-salat sebelumnya, terus baru salat yang sekarang, misal ini sudah waktu asar, misalkan sudah mepet waktu maghrib. Kemudian dia punya 4 salat misalnya, atau 10 salat yang harus diqadha misalkan. Tadi habis dari rumah sakit tadi jadi 10 hari di rumah sakit atau berapa hari, 2 hari di rumah sakit, 10 salat harus diqadha. Aturannya tadi harus sesuai dengan urutan, betul tidak? Jadi harus mengqadha salat yang sebelumnya baru salat yang sekarang. Tapi masalahnya ini salat maghrib, kalau salat ini waktu asar mendekati maghrib. Kalau misalkan ana masih mengqadha salat-salat yang lalu terlebih dahulu baru salat asar yang sekarang, ini dikhawatirkan salat asar yang sekarang juga harus diqadha di maghrib sebentar lagi. Daripada salat asar yang sekarang juga terlambat, akhirnya harus diqadha, maka lebih baik kita mengerjakan salat yang sekarang terlebih dahulu, yaitu salat asar terlebih dahulu. Baru kemudian qadha salat yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini dengan catatan kalau salat sendirian, ya Mas saya. Tapi kalau kita misalkan salat jamaah, misalkan ada 2 salat yang belum kita qadha, tapi kemudian ini masuk waktu maghrib dan langsung jamaah misalkan. Ya sudah, gabung jamaah salat maghrib, kemudian baru mengqadhanya setelah salat maghrib. Tidak boleh kemudian jamaah salat maghrib, ana ngebut mengqadha kalau cuma 1. Iya kalau cuma 2, mungkin masih terkejar. Gimana kalau 5, 10 baru salat maghribnya terlambat sendirian. Maka ini tentunya ada khilaf dalam masalah tersebut, tapi itu pendapat yang Anda sebutkan, Anda cenderung kepada pendapat tersebut. Baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar pahala salat jamaah. Fa idza nama an salatil asr mathalan, kalau seseorang itu ketiduran sehingga tidak mengerjakan salat asar, falam yatanabbah ila ma aghyabi syafaqil ahmar, kemudian dia baru bangun ketika syafaq merah sudah mulai menghilang. Ini berarti apa? Awal waktu maghrib atau akhir waktu maghrib? Orang ketiduran tidak mengerjakan salat asar, bangun-bangun syafaq ahmar sudah mulai menghilang. Awal waktu maghrib atau akhir waktu maghrib? Akhir waktu maghrib. Sudah mendekati akhir waktu maghrib. Fa innahu yabda'u bil maghrib. Maka orang ini harus salat maghrib terlebih dahulu, baru mengqadha salat asar. Kenapa? Li'anna waqtaha sawfa yantahi fayuqaddimaha tsumma yaqdil asr. Karena waktu maghrib itu sudah mau berakhir, maka dahulukan salat maghrib, baru kemudian dia mengqadha salat asar. Daripada 2 salat yang harus diqadha, lebih baik 1 salat saja yang harus diqadha. Salat maghribnya jangan sampai diqadha juga. Naam. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
terkait syarat sholat yang berikutnya, yaitu tentang menutup aurat. Ya, silakan jika ada pertanyaan.